Cinta yang sejati seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga. Dia tidak hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi juga tentang iman, pengorbanan dan kerendahan hati. Inilah kisah cinta yang lebih dari sekadar romansa antara Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, dan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah. Sebuah cinta yang tumbuh di atas pondasi keteguhan iman, sebuah ikatan yang tak terpisahkan oleh apapun, bahkan kematian. Cinta mereka adalah kisah tentang dua hati yang dipersatukan oleh Allah dalam kesederhanaan, kesetiaan dan ujian-ujian hidup yang besar. Namun cerita ini tidak hanya tentang kebahagiaan dan kedamaian. Ada duka yang mengiringi perjalanan mereka, ujian yang memanggil kesabaran dan keteguhan hati mereka. Inilah kisah mereka, sebuah kisah yang melampaui waktu dan terus dikenang hingga hari ini. Ali bin Abi Thalib sejak kecil hidup dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran-ajaran Islam yang kokoh. Ia dibesarkan langsung oleh Rasulullah setelah orang tuanya Abu Talib dan Fatimah binti Asad tidak mampu merawatnya. Ali menjadi bagian dari keluarga Rasulullah yang penuh berkah, tempat di mana ia menyaksikan keteladanan dan kebesaran hati dari sang Nabi. Dalam perjalanan hidupnya, Ali sudah menunjukkan keimanan yang luar biasa. Sejak pertama kali Rasulullah menyampaikan wahyu Islam, Ali adalah salah satu orang pertama yang memeluk agama ini. Dalam usia yang masih muda, Ali sudah menunjukkan keteguhan hatinya. Dalam kegelapan jahiliyah yang menguasai Mekah saat itu, Ali menjadi cahaya yang menunjukkan jalan menuju kebenaran. Sementara itu, Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang dikenal sebagai wanita yang mulia dan penuh dengan kelembutan. Sejak kecil, Fatimah sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan duniawi, meskipun ia adalah anak Rasulullah. Kehidupan Fatimah adalah contoh pengabdian tanpa pamrih kepada Allah dan ayahnya. Rasulullah sering menghibur hatinya dan memberi petuah yang mendalam, menjadikannya sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Ali sering mengamati Fatimah dari kejauhan. Dalam diam, ia merasa bahwa Fatimah adalah sosok yang luar biasa. Namun, rasa cinta itu ia simpan dalam hati, takut jika dirinya tidak cukup pantas untuk mendapatkan cintanya. Baginya, Fatimah adalah putri Rasulullah dan ia merasa dirinya sangat jauh dari kesempurnaan. Suatu malam, Ali duduk dalam heningnya malam, mengingat Allah dengan doa-doa yang penuh pengharapan. Ya Allah, jika Fatimah adalah takdirku, maka mudahkanlah jalanku untuk meminangnya. Tapi jika bukan, maka lapangkanlah hatiku, doanya. Peluang itu akhirnya datang. Setelah beberapa waktu berlalu, Ali merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaan dan keraguannya. Ia memutuskan untuk melamar Fatimah. Namun, ia sadar bahwa ini bukanlah langkah yang mudah. Dengan hati yang penuh keraguan, Ali datang menghadap Rasulullah. Ketika Rasulullah membuka pintu, ia melihat Ali berdiri dengan wajah yang penuh kerisauan. "Ada apa, wahai Ali?" tanya Rasulullah dengan lembut. Dengan suara yang agak gemetar, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk meminta sesuatu yang sangat besar darimu." Rasulullah memandangnya dengan penuh kasih dan perhatian. "Apa yang kau inginkan, wahai Ali?" Dengan hati yang penuh harapan, Ali berkata, "Aku ingin meminang putrimu, Fatimah." Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ali. Beliau tahu bahwa Ali adalah pemuda yang memiliki iman yang kokoh, seseorang yang berani, jujur, dan penuh ketulusan. Namun, beliau ingin memastikan bahwa Ali siap untuk tanggung jawab besar yang akan datang. "Apa yang kau miliki sebagai mahar, wahai Ali?" tanya Rasulullah dengan bijak. Ali menundukkan kepalanya, kemudian menjawab dengan suara rendah, "Aku tidak memiliki banyak, wahai Rasulullah. Hanya pedang, baju zirah, dan seekor unta." Rasulullah tersenyum lembut, lalu berkata, "Pedangmu untuk berjihad di jalan Allah, dan untamu untuk perjalanan. Tetapi, baju zirahmu kau bisa jual untuk menjadi mahar." Ali segera menjual baju zirahnya, yang merupakan barang berharganya, untuk diberikan sebagai mahar kepada Fatimah. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat sederhana, penuh doa dan berkah. Ini adalah ikatan suci yang bukan hanya menghubungkan dua insan, tetapi juga dua keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan keimanan. Pernikahan Ali dan Fatimah menjadi simbol kesederhanaan yang penuh dengan keberkahan. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan duniawi. Rumah mereka kecil, hanya terdiri dari satu ruangan sederhana, namun cinta yang mereka miliki
membuat semua kekurangan itu terasa tidak berarti. Fatimah adalah seorang istri yang sangat rajin dan tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia menggiling gandum untuk membuat roti, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak mereka. Tangannya yang lembut menjadi kasar karena pekerjaan rumah tangga yang berat. Namun ia merasa bahagia melakukan semuanya karena ia tahu bahwa ini adalah bentuk pengabdian dan cinta kepada suaminya Ali. Ali, sebagai suami yang penyayang dan penuh perhatian, selalu siap membantu Fatimah. Meskipun ia sering berperang demi Islam, setiap kali pulang, Ali selalu berusaha meringankan beban Fatimah di rumah. "Wahai istriku," katanya pada suatu ketika, "aku tidak ingin melihatmu kelelahan. Biarkan aku yang menggiling gandum hari ini." Namun Fatimah dengan lembut menolaknya. "Wahai suamiku, pekerjaan ini adalah berkah bagiku. Aku melakukannya dengan hati yang penuh ikhlas." Ali pun tersenyum, lalu membantu Fatimah meskipun ia tahu bahwa ia hanya sedikit bisa meringankan bebannya. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta dan pengertian meskipun dalam kesederhanaan. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai salah satu pejuang terbaik dalam sejarah Islam. Salah satu momen paling monumental dalam hidupnya adalah Perang Khaybar. Pasukan Muslim menghadapi benteng besar yang sangat kuat, dan saat itu tidak ada yang mampu mengangkat gerbang besar yang menutup pintu benteng tersebut. Rasulullah bersabda, "Besok aku akan memberikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya." Keesokan harinya Rasulullah memanggil Ali untuk memimpin pasukan. Ali sedang menderita sakit mata pada saat itu, tetapi Rasulullah meludah ke mata Ali dan seketika sembuh. Dengan semangat yang baru, Ali memimpin pasukan menuju benteng Khaybar. Ketika tiba di depan gerbang yang besar, Ali berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Dengan izin Allah, Ali mengangkat gerbang tersebut seorang diri, membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk menerobos masuk. Kemenangan ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian Ali dalam berjihad di jalan Allah. Saat kembali ke rumah setelah kemenangan itu, Ali bercerita kepada Fatimah tentang pertempuran itu. "Wahai istriku," kata Ali, "semua ini terjadi karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatanku. Allah lah yang memberikan kemenangan ini." Fatimah tersenyum dengan bangga, matanya berbinar. "Engkau adalah pejuang Allah yang sejati, wahai suamiku. Aku selalu mendoakanmu dalam setiap langkahmu." Kehidupan mereka yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan itu harus menghadapi ujian berat. Setelah wafatnya Rasulullah, kepergian Rasulullah meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Fatimah. Ia merasa kehilangan bukan hanya seorang ayah, tetapi juga seorang pemimpin dan pelindung yang selama ini membimbingnya. Fatimah sering menghabiskan waktu sendirian merenung tentang ayahnya yang kini telah tiada. Dalam banyak kesempatan, Ali mencoba menghiburnya, tetapi ia juga merasakan betapa dalamnya luka yang ada di hati Fatimah. Ali merasa bahwa kepergian Rasulullah telah membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Kepergian Fatimah adalah kehilangan yang sangat besar bagi Ali. Setelah beberapa waktu, kondisi Fatimah semakin menurun. Ia menjadi semakin lemah dan sakit. Ali, yang sangat mencintai istrinya, berusaha dengan segala cara untuk merawatnya, namun ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin pendek. Pada suatu hari, Fatimah menghadap Allah dengan tenang. Ali merasa hatinya hancur, seakan dunia ini runtuh di hadapannya. Ia memandikan jenazah Fatimah dengan tangannya sendiri, menatap wajah istrinya yang cantik untuk terakhir kalinya. "Aku mampu mengangkat gerbang Khaybar, tetapi aku tidak mampu mengangkat jenazahmu, wahai istriku," bisik Ali dalam hati, memandangi Fatimah yang telah tiada. Setelah pemakaman Fatimah, Ali sering duduk di sisi makamnya, berdoa dan mengenang momen-momen indah bersama istrinya. Setiap doa yang ia panjatkan mengandung rasa kehilangan yang begitu dalam, tetapi juga pengharapan untuk bertemu lagi di surga Allah. "Ya Allah, jika cinta kami adalah berkah-Mu, maka pertemukanlah kami kembali di surga-Mu yang abadi." Doanya penuh harapan. Kisah cinta Ali dan Fatimah adalah salah satu kisah yang paling menyentuh dalam sejarah Islam. Mereka adalah contoh ketulusan, pengorbanan dan kesetiaan yang luar biasa. Meskipun Ali kehilangan istrinya yang sangat ia cintai, ia tetap teguh dalam perjuangannya untuk Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah mereka untuk hidup dengan penuh cinta kepada Allah
menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan selalu berdoa agar bisa bersama orang-orang yang kita cintai di surga kelak. Kisah ini diambil dari berbagai riwayat dalam kitab-kitab sejarah dan hadis sahih tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra seperti dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta karya-karya sejarah Islam lainnya. Begitulah kisah cinta-cinta antara Ali dan Fatimah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.